Hai, nama gue Ahmad Murteza, dan ini channel YouTube gue. Video ini sebenarnya video ketiga yang gue buat, tapi mungkin gue baru bisa memperkenalkan diri di sini. Awalnya emang agak bingung sih, mau bikin apa nantinya di channel YouTube gue ini. Tapi mungkin untuk 3 video pertama ini, gue mau bikin sesuatu yang emang gue suka dulu aja. Yang bahasannya berarti nggak jauh dari seputar otomotif, terutama roda 4, dan segala hal yang beririsan dengan itu. Kalau nantinya ada hal lain yang menarik, mungkin kita juga bisa bahas di channel ini. Cuman untuk sementara waktu, gue akan bahas sesuatu yang gue ngerti dulu aja. Jadi mungkin segitu dulu aja perkenalan singkat dari gue. Kalau kalian nanti suka sama videonya, boleh dibantu di subscribe ya. Oke, jadi hari ini kita mau jalan-jalan lagi sama beberapa teman. Ketemu di titik kumpul pertamanya itu di rest area Ciawi. Untuk tujuannya sebenarnya kita masih belum putusin, nanti kita lihat aja kita bakal kemana. Kebenaran ini kan minggu terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Jadi kayaknya ini juga jadi jalan-jalan siang-siang terakhir, karena selama sebulan ke depan agak sulit ya kayaknya ya kalau kita mau jalan-jalan siang-siang begini. Gitu. Kemana nanti tujuannya dan perginya sama siapa aja, ikutin terus ya perjalanan hari ini. Untuk perjalanan hari ini gue mulai dari rumah gue di sekitaran Cibubur. Rutenya kita akan lewat tol Jagorawi yang nanti kita akan exit di tol Ciawi. Karena hari ini titik kumpul pertamanya itu di rest area yang lokasinya nggak jauh dari exit tol nanti. Cuaca hari ini sih cukup cerah, walaupun tadi pas gue mau berangkat cek forecast memang ada kemungkinan hujan di sore hari nanti. Karena walaupun kita semua perginya naik mobil, tapi hari ini karena akan beraktivitas outdoor, jadi nggak ada salahnya lah buat ngecek perkiraan cuaca dulu. Ya, walaupun namanya perkiraan, bisa jadi bener, bisa jadi juga nggak kejadian sih. Untuk traffic hari ini kayaknya agak lumayan padat. Ini kita mulai ngerayap di kilometer 20 tol Jagorawi. Belum tahu juga nih macetnya bakal sampai mana, tapi ya mudah-mudahan sih nggak terlalu parah ya kalaupun iya macetnya hari ini. Walaupun ini kita jalan pas weekday, tapi memang tolnya hari ini kayak gak lumayan padat nih. Kepadatan ini juga mungkin karena dipengaruhi sama anak sekolah yang hari ini juga libur. Libur karena mau masuk bulan puasa kayaknya. Jadi sekalian dimanfaatin aja buat liburan. Tapi ini sih analisa gembel gue aja. Bisa jadi bener, bisa jadi salah. Karena ya tumben-tumbenan tol ke arah puncak di weekday begini kok tiba-tiba agak padat daripada biasanya. Walaupun padat, tapi di beberapa ruas tetap lancar kok. Ya kalau kata di berita mungkin ini bahasanya ramai lancar lah ya. Nah ini kita udah keluar tol di exit Ciawi. Sekarang kita mau ke rest areanya dulu buat ketemu sama beberapa teman yang udah janjian di sini nih buat titik kumpul pertamanya. Tadi setelah ngobrol sama beberapa teman-teman di titik kumpul pertama, akhirnya kita putusin buat jalan ke arah Lembah Pasir Sumbul. Gitu posisinya nanti ada di setelah puncak pas. Jadi ini sekarang kita lagi mau menuju ke arah puncak dulu. Ini sih di hari weekday, jadi mudah-mudahan tadi kalau melihat dari map sih trafficnya nggak terlalu padat ya gitu. Estimasinya sih dari lokasi kita tadi berangkat tuh sekitar 1 jaman lah nanti sampai di lokasi. Nah cuman seperti biasa ini di area sekitar menuju pertigaan Gadok mulai kelihatan nih kemacetannya. Jadi ya udah kita nikmatin aja perjalanan kita hari ini. Yang akhirnya berangkat hari ini totalnya ada 7 mobil. Gue sih sebenarnya jatuhnya kesiangan tadi nyampenya, jadi gak lama dari gue sampai kita langsung lanjut jalan aja supaya juga nggak terlalu siang nanti nyampe lokasi tujuan akhirnya. Kalau ditanya hari ini sebenarnya nggak ada agenda khusus. Lanci. Udah dagedang dia, udah jajan. Jajan dong. Kak, mau ngapa kerja rapi amat pakai kemeja? Dingin, takut dingin.
Agendanya sebenarnya cuman ya kita mau makan siang aja sih, tapi nyari tempat yang nggak umum. Nggak umum buat orang yang kalau datang cuman sekedar buat makan siang di sini. Tapi kalau dipikir-pikir agak niat juga ya, jalan 2 jam dari Jakarta dengan traffic yang agak lumayan padat buat sekedar nyari makan siang aja sampai ke sini. Nah, ini karena jalanannya cukup padat, kita rencananya mau motong lewat Curug Cilember nih lah. Jadi nanti muncul-muncul udah di atas aja. Di depan patokannya yang ada tulisan Desa Cilember, ini kita belok kiri. Nanti tinggal ikutin jalannya aja. Nah, ini kita sengaja motong jalan lewat jalan Cilember. Jadi kita nggak lewat jalan utama Puncak, karena tadi di Maps itu memang diinfokan kalau posisinya agak sedikit macet di sekitar Pasar Cisarua. Biasa sih sebenarnya macet daerah situ, cuman tadi ngelihat selisih waktunya kayaknya agak lama ya kalau kita harus bermacet-macetan di situ. Jadi akhirnya kita putusin sama rombongan buat lewat sini nih. Jalannya sudah relatif mulus kalau menurut gua, tapi memang namanya ini jalan potong, agak kecil. Jadi untuk di beberapa titik kalau kalian berpapasan tuh harus gantian lah, agak bersabar gitu. Tapi 2 mobil bisa kok lewat gitu, dan mobil-mobil dengan ground clearance rendah juga lewat sini masih aman nih kalau buat yang mau motong ke arah Puncak. Jadi nanti nongolnya sudah setelah Pasar Cisarua gitu. Jadi titik macet yang Pasar Cisarua Taman Safari nih kalian udah nggak kena lagi gitu, kecuali memang mau ke arah Taman Safari ya gitu. Tapi kalau mau ngarahnya ke Puncak yang nggak mau ke arah Taman Safari, lewat sini sih boleh nih. Pemandangannya juga masih ya pemandangan jalan-jalan perkampungan gitu, tapi nggak sepadet jalan depan. Nah, ini kita memasuki daerah perkampungan, ya agak sempit di sini jalanannya. Jadi buat yang lewat sini harap berhati-hati dan sabar-sabar aja. Jadi kayak ini nih, gua ketemu papasan, mau nggak mau ya kita harus gantian. Cuman daripada harus macet-macetan ya kan, mendingan lewat jalan begini kalau gue sih. Tapi kalau mau tetap lewat jalan utama ya silakan. Nah, kalau udah sampai sini, ini kita tinggal tekuk ke atas, ke arah kanan. Ini kita udah nggak jauh lagi sih, bakal nyampe nih ke lokasinya. Nah, ini tanjakannya agak lumayan nih menjelang menuju jalan raya utama Puncaknya lagi. Ini kita udah nggak jauh, paling sekitar ya 200-300 meter di depan nih kita udah kembali lagi ke jalan raya utama Puncak. Ntar coba kita lihat ya buat patokan nih keluarnya di mana. Gue juga sebenarnya agak lupa sih kalau lewat sini nih. Cuman bentuk jalannya aja yang gue masih lumayan ingat. Nah, ini kita udah keluar ke jalan raya utamanya. Ini posisinya tuh nggak jauh dari Kampung Arab. Jadi kita udah ngelewatin titik macet yang Pasar Cisarua nih. Kalau tadi lewat jalan potong si Cilember yang barusan kita lewatin. Nah, ini kita tinggal ikutin jalan aja menuju ke lokasi tujuan kita hari ini. Emang kayaknya daerah Puncak ini tuh masih jadi favorit buat warga sekitaran Jabodetabek untuk liburan singkat. Tiap weekend tuh pasti penuh, apalagi kalau udah ketemunya long weekend kesini. Karena mungkin daerah Puncak ini tuh lumayan lengkap pilihannya. Tempat wisatanya ada, restoran dan tempat makannya juga banyak. Apalagi untuk urusan penginapan, di sini tuh nggak usah bingung. Kalian bisa pilih dari mulai yang kelas murah meriah sampai yang bintang 5 tuh ada lah semua di sini. Salah satunya ya lokasi yang kita tuju hari ini. Nah, kalau kita udah sampai sini, udah nggak jauh lagi nih lokasinya buat ke arah pintu masuk Lembah Pasir Sumbul. Kita masuk lewat pintu 2, jadi kalau di Maps tuh kalian masukin aja namanya pintu 2 Lembah Pasir Sumbul. Itu buat yang bawa mobil, kalian bisa lewat situ karena nanti parkirnya bisa langsung ke dalam dengan kendaraan kalian.
gitu. Nah ini patokannya ada Pelang Roof Park. Nah di sini kalian tinggal belok kanan aja nih. Untuk akses jalannya udah lumayan bagus, nggak terlalu jauh juga. Kalau dari jalan utama tadi kita tinggal ikutin jalan aja nih ke dalam, nanti ada gerbang masuknya di depan. Untuk masuk kita kena biaya 10.000 per mobil dan 15.000 dihitung per orang. Ini untuk kunjungan aja ya, karena kita emang nggak camping nih hari ini. Buat yang mau camping juga bisa, tapi ya gue lupa sih ini nanya berapa biayanya kalau mau camping di sini. Tapi harusnya sih nggak beda jauh lah sama biaya kunjungan kita hari ini. Karena hari ini cuacanya mendadak hujan, dan kalau masuk ke sini tuh ada satu tanjakan yang lumayan tricky lah kalau kita mau lewatin. Apalagi rombongan kita hari ini rata-rata pakai mobil penggerak depan. Pasti akan lebih sulit buat naik ke atas dengan kondisi jalanan yang lumayan licin dan mobil penggerak roda depan kayak begini. Makanya supaya lebih aman kita minta dibantu sama penjaganya untuk ngarahin kita sampai ke atas. Sebelum naik, gue juga coba cek jalanannya, kondisinya kayak apa. Ya paling nggak biar gue ada gambaran lah, tahu harus ngegas mobilnya juga seperti apa. Pas dicoba pertama kali, gue sempet gagal nih. Salah satunya karena tekanan angin ban gue yang depan terlalu keras. Setelannya masih setelan tekanan angin untuk dipakai jalanan harian biasa. Makanya ini gue mundur lagi untuk gue kempesin sedikit tekanan angin ban gue supaya lebih gampang naiknya. Sebenarnya sih asal mau sabar pelan-pelan lewat sini sih pasti bisa, walaupun dengan kondisi jalanan yang lumayan licin. Yang penting ground clearance mobil kalian tuh nggak terlalu pendek, jadi masih aman lah buat lewat jalur bebatuan begini. Kalau bawa mobil penggerak belakang kayak temen gue yang satu ini, pasti jauh lebih gampang sih. Udah penggerak roda belakang, mobilnya tinggi pula kan. Akhirnya masing-masing udah pada naik semua nih mobilnya. Aman Om Dim. Aman. Walaupun ya harus dengan sedikit usaha sih pastinya. Mas, kurang gas, Mas. Kalau nggak mundur ya sini. Ya, yuk. Yuk. Mundur sini bisa kan? Maju dulu, terus. Oke, up, mundur. Terus ya, kanan. Setelah pada berhasil naik semua, sekarang waktunya kita buat ngatur posisi parkiran nih. Karena kondisi yang habis hujan tadi, makanya beberapa lokasi kayaknya nggak mungkin buat dilewatin karena kondisi tanahnya yang agak gembur. Jadi resiko bikin mobil jadi kepater. Gimana? Lagi atur parkiran dulu. Nah ini untuk tanjakannya yang tadi nih, yang tadi kita susah naik tuh di area sini nih. Bawah itu, ini kan masih agak rata nih. Di bawah itu tuh tanjakannya agak lumayan. Sebenarnya kalau nggak habis hujan sih aman-aman aja. Cuman karena tadi cuacanya sebelum kita sampai nih hujan, makanya agak sedikit susah buat mobil-mobil yang gerak depan nih buat naik. Beres naik semua dan atur parkiran, kita langsung siap-siap setup dulu. Karena waktu juga udah menunjukkan jam makan siang. Kalau ngeliat tempatnya yang udah bentuknya begini, kita sih makan siangnya menyesuaikan ya. Menyesuaikan sama tempat lah. Dan menurut kita yang paling sesuai, ya beli nasi padang. Jadi tadi ceritanya sebelum sampai ke lokasi, kita sempat berhenti sebentar untuk bungkus nasi padang nih.
Karena memang di lokasi lembah pasir Sumbul ini nggak ada tempat makan yang proper. Kalau pilihannya ditanya kenapa udah jauh-jauh ke sini masih belinya nasi Padang, ya nggak apa-apa. Karena menurut kita itu udah paling gampang aja, tinggal berhenti sebentar, pilih menu, terus bungkus, beres. Soalnya memang ini kan acaranya juga dadakan ya, jadi memang kita nggak sempat prepare buat beli-beli atau bawa makanan sendiri dari rumah. Tapi percaya deh sama gue, makan nasi Padang di tempat kayak gini tuh rasanya, ya rasa makan nasi Padang aja sih udah. Cuma agak dingin aja karena memang lokasinya di atas gunung begini. Kalau ada yang bilang lebih enak, kayaknya nggak juga. Karena menurut gue ya sama-sama aja sih nasi Padang, ya udah gitu aja rasanya. Soalnya kalau menurut gue di tempat kayak gini tuh harusnya ketemu mie goreng atau enggak mie rebus. Bener nggak sih? Udah siap. Jadi nyari wahana apa man? Mar? Ngasih makan tirek? Tirek. Ngasih makan Ada tirek? air-air kak. Oh ada air-air. Air becekan tapi. becekan. Air becekan. Ini ya lurusin ya. Beres makan, gue mau ngasih tahu. Ada salah satu trik buat naikin hammock kalau posisinya kegantung agak tinggi begini. Pertama, pastiin kalau ikatan hammocknya tuh udah beneran kuat, jadi nggak bakal jatuh kalau lo naikin. Abis itu masukin kedua tangan lo, terus julurin ke depan. Terus angkat satu kaki lo, masukin juga ke belakangnya nih. Nah ini gue sebenarnya agak salah. Nah ini pas nih. Jadi satu kaki napak di bawah, satu kaki naik ke dalam kain hammocknya. Abis itu tinggal lo puter deh. Gampang kan? Jadi kalau posisi hammock lo tinggi, lo gak susah-susah buat naik loncat-loncat segala. Cocok lah buat nyantai-nyantai abis makan siang kayak begini. Apalagi ketemu cuaca puncak yang hari ini sih enak banget ya kan abis hujan. Gak terlalu dingin tapi juga gak gerah. Setelah makan siang, kita rencananya sih di sini mau sampai sore atau maksimal sampai maghrib lah. Jadi sebelum gelap kita udah turun. Cuman karena emang cuacanya enak banget buat santai-santai, jadi ya dinanti-nanti terus lah buat persiapan baliknya. Apalagi ngeliat kondisi maps yang kayaknya masih merah nih. Jadi kayaknya macet banget ya kalau turun. Makin sore cuacanya makin syahdu, kabut udah mulai turun. Terus mulai ada gerimis-gerimis rintik-rintik hujan juga nih. Kayaknya sih emang beneran bakal hujan sore ini ya. Dan gak lama akhirnya beneran hujan juga nih kita kebagian di sini. Ayo oning siapa dulu yuk. Kita sih bukan takut hujan, tapi karena emang posisi kita lagi mau beberes, ini yang bikin jadi repot. Terutama bagian ngegulung awning ini. Nah ini sekarang udah jam 6:15. Kondisinya mendadak hujan dan masih hujan sampai sekarang. Nih tanah semua gini, mudah-mudahan sih keluarnya tidak menyulitkan nih buat yang mobil-mobil gerak depan. Karena nungguin hujan yang gak juga reda, akhirnya kita putusin buat gotong royong ngeberesin si awning-awning ini sambil persiapan buat cabut dari camping groundnya. Soalnya dengan kondisi tanah yang jadi lembek abis keguyur hujan gini, ada kemungkinan buat beberapa mobil pasti agak lebih sulit nih keluarnya. Ini bonyok satu Odyssey ya. Odyssey bonyok satu. Aduh licin lagi. Turun nih. Sip. Ini kemana nih? Balik? Bebas. Kalau mau kita ngomongin di bawah aja kali ya. Oh iya. Sampai keluar itu ya gerbang ya. Karena ngeliat traffic jalanan yang masih macet, menurut Google Maps sih, kayaknya kita putusin buat makan dulu nih sebelum balik. Buat makan malam kali ini, seperti perjalanan sebelumnya, kita mau makan ke Sari Asih, sate Marangi gitu di daerah Cipanas. Kalau kesini, jujur gue sih sebenarnya lebih kangen sama uli bakarnya dibandingin sama sate Maranginya sendiri. Ngeliatin sate dibakarin sambil ngebul gini pas hujan-hujan tuh, ya udah sih gitu aja. Emang guanya aja yang lagi lapar nih sama teman-teman. Oke, jadi ini kita lagi ada di SPBU Cimacan. Tadi dari Sari Asih udah kelar untuk makan malamnya. Ada beberapa yang ngisi bensin dulu. Abis ini kita langsung pulang ke rumah masing-masing. Seru sih hari ini dengan jalan 7 mobil. Tempatnya oke, perjalanannya oke, teman-temannya juga hari ini ngikut. Seru-seru semua. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Deh. Oh iya, sebagai penutup, karena ini udah mulai masuk bulan Ramadan, gue mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat semua teman-teman yang menjalankannya.
Dan semoga amal ibadah kita di bulan yang baik ini diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.